Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novi Heriono, Bidai Suara Ahli Muda, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas Bumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan strategi pembelajaran Agenda 3 Latihan Dasar CPNS. Tujuan pembelajaran Agenda 3 membekali pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan, mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif smart ASN. Pentingnya mempelajari Agenda 3, pada Agenda 3 terdapat dua mata pelatihan. Mata pelatihan yang pertama adalah manajemen ASN. Tujuan mempelajari ini adalah memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN. Mata pelatihan yang kedua yaitu Smart ASN. Tujuan pelatihan ini adalah peserta memiliki karakter ASN yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Kedua mata pelatihan ini akan menjadi awalan dalam menentukan isu dan kegiatan yang akan menjadi kendaraan bagi peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Peran Agenda 3 dalam pembelajaran Agenda 1, 2, dan 4 adalah Agenda 3 memberikan kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart ASN, di mana Agenda 3 akan dapat menentukan isu terkait dengan aktualisasi sehingga terdapat output yaitu sikap dan perilaku sebagai PNS yang profesional dan berkarakter. Overview mata pelatihan pada Agenda 3 yang pertama adalah manajemen ASN. Tujuan ataupun hasil belajar dari manajemen ASN ini, setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN. Sedangkan indikator hasil belajarnya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang 1. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Materi dan submateri pokok pada pelatihan manajemen ASN ini terdapat 3 materi pokok, di mana materi pokok 1 mempunyai 4 submateri pokok, materi pokok 2 mempunyai 2 submateri pokok, dan materi pokok ketiga mempunyai 4 submateri pokok. Overview mata pelatihan Smart ASN, di mana tujuan ataupun hasil belajar adalah setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu membentuk karakter ASN yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Indikator hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini, di mana peserta diharapkan 1. Memiliki pemahaman mengenai literasi digital, 2. Mengenali berbagai bentuk masalah yang ditimbulkan akibat kurangnya literasi digital, ketiga, mampu mengimplementasikan materi literasi digital pada kehidupan sehari-hari bagi peserta. 4. Mampu mengaplikasikan materi literasi digital dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta, serta 5. Menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kecakapan, keamanan, etika, dan budaya dalam bermedia sosial. Materi dan submateri pokok yang ada, terdapat 3 materi pokok. 1. Materi pokok pertama mempunyai 5 submateri pokok.
Materi pokok kedua mempunyai 4 sub materi pokok dan materi pokok ketiga mempunyai 17 sub materi pokok. Jadwal pembelajaran pada agenda 3 yaitu dimulai dengan self learning. Hari ke-8 terdapat 8 jam pelajaran, terdiri atas sinkronus 2 JP dan asinkronus 6 jam pelajaran. Hari ke-9 asinkronus dengan 9 jam pelajaran dan hari ke-10 3 jam pelajaran menggunakan sinkronus. Hari keempat pada pembelajaran klasikal dilaksanakan di tempat penyelenggaraan latsar. Pada ujungnya, pembekalan agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan diberikan selama 5 jam pelajaran. Strategi delivery pembelajaran agenda 3 yaitu yang pertama pada pembelajaran hari pertama atau hari ke-1, tepatnya di hari ke-8, menggunakan sinkronus 2 jam pelajaran, dimulai dengan perkenalan, lalu memberikan kuis pemahaman peserta terkait materi agenda 3 menggunakan secara digital, bisa menggunakan quizzes, lalu dilakukan overview hasil kuis kepada peserta, serta penguatan materi agenda 3 dan penjelasan tugas agenda 3. Selanjutnya dilakukan dengan self-activity, yaitu menggunakan asinkronus sebanyak 6 jam pelajaran, dengan membuat learning journal materi agenda 3 direncanakan 1 jam pelajaran, kemudian peserta membuat video paparan mengenai rencana pengembangan SDM melalui kualifikasi dan kompetensi sesuai jabatan peserta saat ini, berdasarkan mata pelatihan Smart ASN. Waktu yang diberikan adalah 5 jam pelajaran. Pembelajaran hari kedua atau hari ke-9, yaitu menggunakan metode asinkronus sebanyak 9 jam pelajaran terdiri dari self-activity, di mana peserta membuat paparan interaktif mengenai penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di instansi masing-masing sebanyak 4 jam pelajaran, kemudian membuat learning journal mengenai pembuatan tugas di hari kedua sebanyak 1 jam pelajaran. Sedangkan pada grup activity, peserta membuat paparan interaktif mengenai penerapan Smart Governance di Indonesia pada saat ini dengan kelompoknya masing-masing. Pembelajaran hari ketiga atau hari ke-10 dengan menggunakan sistem sinkronus sebanyak 3 jam pelajaran, yaitu dimulai dengan presentasi kelompok, lalu diskusi antar kelompok terkait hasil tugas kelompok, kemudian memberikan feedback terkait hasil tugas kelompok, dan penguatan materi agenda 3. Lalu presentasi tugas individu, diberikan feedback terkait tugas individu dan penguatan materi agenda 3, lalu terakhir kegiatan penutup. Pada saat pembelajaran klasikal dilaksanakan menggunakan sistem sinkronus sebanyak 5 jam pelajaran, dimulai dengan pembukaan melalui perkenalan diri, sharing pengalaman saat menjalankan habituasi dan aktualisasi, memberikan penguatan berdasarkan pengalaman peserta, lalu memberikan tugas kelompok dengan tema apakah saya PNS yang berbasis digital, meminta setiap kelompok presentasi terkait tugas kelompok, memberikan penguatan melalui refleksi diri, dan menanamkan semangat Smart ASN yang berakhlak, kemudian penutupan. Demikian strategi pembelajaran agenda 3 pada pelatihan dasar CPNS. Saya Novi Heriono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.